Hubungan Gunung Muria dan bangsa Lemuria. Pada tahun 2020, saya dan kawan spiritual bermalam di Rejenu, lokasi makam Syekh Sazali. Rejenu adalah puncak Gunung Muria yang berada di sebelah utara makam Sunan Muria dan terkenal dengan 3 mata air, namanya air 3 rasa, karena rasa airnya berbeda-beda. Tempat ini biasanya digunakan para pendaki dan para orang spiritual untuk lelaku. Di Rejenu, banyak kita jumpai para pejalan kaki dan orang-orang yang tampak khawarikul adat atau nyeleneh. Salah satu kawan saya yang pernah mendaki sampai puncak dan bertapa sendirian selama 1 minggu berkata, di sana ada tempat rahasia yang gaib. Itu semacam makam kuno yang tidak bisa dilihat mata fisik. Dia pun tidak bisa melihatnya, baru setelah dia ditemui seorang misterius, yang kemudian dianggap gurunya, dia baru bisa melihat lokasi itu. Karena ditunjukkan sang guru misterius tadi, lokasinya dibentengi dengan energi mistik dari leluhur. Saya berasumsi, itu buatan bangsa Lemuria, karena Ki Prayitno, guru pembimbing Presiden Soekarno pernah berkata, bahwa di puncak gunung, ada lokasi makam rahasia, peninggalan bangsa Lemuria. Makam keramat itu, bertuliskan huruf Jawa, yang artinya, akulah yang maha tunggal. Saat para petinggi negara di seluruh dunia ditunjukkan makam itu, mereka menaruh hormat, karena itu adalah leluhur mereka. Bahkan Ratu Inggris, dan bangsa Yahudi, juga hormat pada leluhur kita, karena Lemuria adalah leluhur manusia di seluruh dunia. Setelah dari Rejenu, kami pergi ke Desa Tempur Keling Jepara. Dari Desa Tempur, kita naik lagi ke desa yang paling puncak, namanya Desa Duplak. Lokasinya yang curam, dan waktu itu musim hujan, membuat kami merasa takut. Di sepanjang jalan, banyak tanah longsor. Setelah sampai rumah terakhir, kami memarkirkan mobil dan bertanya dengan pemilik rumah. Pemilik rumah itu anak muda sekitar umur 35 tahunan. Setelah kami menjelaskan kalau ingin ke Candi Angin, dia bercerita bahwa sekarang tidak bisa ke lokasi. Karena hujan dan ada pohon tumbang, takut ada longsor dan membahayakan kami. Karena Candi Angin terletak di puncak tertinggi dari gunung itu. Candi Angin adalah tempat pertapaan Ratu Sima, penguasa awal dari kerajaan tertua, Kerajaan Medang Kamulyan. Pemilik rumah itu kemudian tiba-tiba bercerita, katanya, "Mas, tahu tentang Lemuria?" Saya jawab, "Tahu sedikit dari internet." Dia melanjutkan, "Disinilah lokasi Lemuria. Di sana itu Mas," dia menunjuk sebuah lokasi, "di sana itu kawah Lemuria." Lemuria adalah kebudayaan pertama di bumi. Dari bangsa Lemurialah, muncul peradaban lain di seluruh dunia. Saya kemudian mencocokologikan Lemuria dan Gunung Muria. Kenapa gunung ini namanya Muria? Jangan-jangan beneran ada hubungannya dengan Lemuria. Apalagi didukung dengan beberapa bukti lain. Misalnya, di kawasan Muria ini ada Gunung Pati Ayam. Di Gunung Pati Ayam, ada banyak sekali ditemukan fosil mamut, gajah purbakala. Dan juga bukti-bukti bebatuan megalitikum, dan bukti-bukti lain. Ada juga bukti cerita gaib, dari salah satu tetangga saya, namanya Le Harun. Le Harun, katanya pernah diminta untuk bekerja proyek, oleh seseorang. Selama berbulan-bulan Le Harun bekerja di proyek itu, tidak ada yang aneh. Hanya ada satu peraturan, tidak boleh menoleh ke belakang saat keluar dari lokasi proyek. Keanehan itu terjadi saat Le Harun terakhir bekerja di situ, dan ia penasaran, kenapa dilarang menoleh. Karena penasaran, ia berspekulasi untuk menoleh ke belakang. Dan saat ia memberanikan diri menoleh, dia kaget, karena lokasi proyek itu hilang. Yang tampak adalah hutan jati belantara, dan uangnya pun berubah menjadi daun. Lokasi hutan jati itu, oleh penduduk setempat, dinamakan Alas Lamin.
Kata Le Harun, proyeknya itu membangun kerajaan atau istana. Katanya sangat mewah, dan banyak sekali menggunakan bahan emas. Tidak cukup itu saja, ada lagi kisah penambang batu, yang dipesan, untuk mengirimkan batu untuk bahan proyek, ke lokasi alas Lamin itu. Yang memesan batu itu, bukan manusia. Dulu, saya menganggap cerita itu, adalah jin yang sedang membangun kerajaan. Tapi akhir-akhir ini, saya bertemu seseorang, yang bercerita bahwa, ada perbedaan antara jin, leluhur, dan danyang. Ketiganya tidak sama. Secara logika, kalau jin, tidak mungkin membangun proyek fisik. Karena jin jelas makhluk gaib. Maka, teman tadi bercerita bahwa, bangsa Lemuria sesungguhnya masih ada, bahkan di sekitar kita. Tapi mereka sengaja menutup diri, membuat benteng gaib, yang memisahkan dirinya dengan manusia modern. Kalau ada yang pernah muncul, maka dianggap jin. Bangsa Lemuria, adalah bangsa yang sangat maju secara teknologi, dan tingkat kesadarannya tinggi. Mungkin saja, mereka adalah ras leluhur kita, yang sudah mencapai dimensi di atas kita, sehingga mereka terkesan gaib. Ada seorang saintis yang memiliki teori dimensi, bahwa, kita sekarang di dalam dimensi kesadaran tingkat 2. Jika kita mampu meningkatkan kesadaran dan teknologi kita, sehingga mampu mencapai tingkat 3, atau 4, atau 5, maka, kita bisa memiliki kekuatan super. Bahkan pada fase tertentu, kita punya kekuatan mencipta alam, mengatur alam, memanipulasi semesta, dan bisa menciptakan makhluk dimensi di bawah kita, yang bisa kita atur. Kita seperti dewa. Bahkan dewa itu sendiri, bisa jadi, adalah makhluk entitas dimensi di atas kita. Yuval Noah Harari memprediksi, bahwa manusia ke depan, akan menjadi manusia dewa. Dia berkata seperti itu dalam bukunya, Homo Deus. Karena terbukti, manusia sudah mampu berevolusi dari manusia kuno, yang tidak kreatif, menjadi Homo sapien. Maka, tidak menutup kemungkinan, dari Homo sapien, akan berevolusi menjadi Homo Deus. Dan mungkin saja, leluhur kita, orang Lemuria, telah menjadi Homo Deus. Karena, menurut catatan yang ada, orang Lemuria, sel mitokondrianya aktif secara maksimal. Itulah salah satu yang membuat mereka seperti mutan yang punya kekuatan super. Ada bukti lain, dalam kitab Purana Hindu, disebutkan, ada Resi Brigu, yang pernah menginjak dada Dewa Wisnu. Artinya, manusia zaman dulu, bisa berkomunikasi dengan dewa, bahkan, dewa itu seperti temannya sendiri. Zaman dulu, mungkin saja, dewa dan manusia itu sederajat. Hanya saja, manusia kemudian terjatuh karena terikat dengan frekuensi bumi, sehingga kedewataannya sirna, dan tidak punya kekuatan super lagi. Juga disebabkan faktor alam, yaitu letusan gunung di Nusantara yang mengakibatkan binatang purba musnah, setengah dari populasi mati di bumi, kabut asap menyelimuti bumi puluhan tahun, sehingga kualitas oksigen jadi jelek. Padahal, oksigen juga sangat penting, untuk percepatan evolusi kesadaran murni, yang mengurangi kemampuan manusia, menguasai kekuatan kedewataan, dan keilahian. Itulah sebabnya, kenapa zaman dulu, orang-orang muda jadi wali dan resi, dan sekarang, lebih susah. Jayalah negeriku, jayalah bangsa matahari, Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Informasi tambahan, jika Anda ingin belajar meditasi, silahkan bergabung dengan kelas meditasi online via WhatsApp. Namanya kelas Tantra Gelombang 8. Dan jika Anda ingin ilmu vibrasi, kemakmuran, silahkan ikut kelas vibrasi. Atau jika Anda ingin buku sufistik, silahkan beli 2 buku sufi, namanya buku Wijining Dumadi, dan buku Eling. Hubungi WhatsApp saya, 085848355117.